banyak bilangan ratusan dengan angka pertama dan kedua mempunyai selisih 2 itu adalah... Oke, jadi gini, ini adalah masalah tentang kaidah pencacahan. Nah, katanya terdapat 3 metode dalam kaidah pencacahan. Kalau kita punya masalah tentang kaidah pencacahan, metode penyelesaiannya itu ada 3. Bisa jadi pakai metode filling slot, permutasi, atau yang terakhir kombinasi. Nah, untuk soal yang kita hadapi sekarang, ini bisa kita selesaikan dengan metode yang pertama, yaitu filling slot. Nah, ini definisinya kayak gini, contoh kasusnya kayak gini. Jadi terdapat n buah unsur. K1 itu adalah banyak cara untuk mengisi tempat pertama, K2 itu banyak cara untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Nah, maka banyaknya kemungkinan pengisian tempat itu adalah K1 dikali K2 dikali K3. Oke, jadi gini. Di sini kan kita pengen punya suatu bilangan ratusan yang angka pertama dan kedua selisihnya 2. Jadi misalnya kayak 242. Ini angka pertama dan angka kedua selisihnya 2. Atau contoh lain misalnya 641. Ini angka pertama dan kedua, selisihnya juga 2. Nah, kita pengen bilangan-bilangan seperti itu. Oke, sekarang di sini kasusnya kita bagi 2. Nanti kelihatan kenapa kita bagi 2. Jadi yang pertama, di sini kan kalau bilangan ratusan, kita tahu dia itu terdiri atas 3 bilangan. Ada ratusannya, ada puluhannya, ada satuannya. Misalnya kayak 243, berarti 2 ini bilangan ratusan, 4 ini bilangan puluhan, 3 ini bilangan satuan. Nah, kotak ini itu menunjukkan berapa banyak bilangan yang bisa kita masukkan ke sini. Jadi misalnya, contoh ngaco misalnya ke bilangan ratusan ini, kita bisa memasukkan angka 2, 4, sama 3. Berarti di sini kita isi 3, karena ada 3 bilangan yang bisa kita masukkan ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini, di kasus yang di kiri, untuk bilangan ratusan, kita bisa memasukkan angka 1, 8, dan 9. Jadi ada 3 bilangan. Nanti kelihatan kenapa 1, 8, dan 9. Jadi ada 3 bilangan yang bisa kita masukkan ke sini. Nah, jika bilangan ratusannya itu 1, dan angka pertama dan keduanya harus memiliki selisih 2, berarti bilangan puluhannya itu harus 3. Nggak boleh kan angka lain. Kalau 1, pasti pasangannya harus 3, agar selisihnya 2. Begitupun di sini. Kalau bilangan ratusnya 8, berarti bilangan puluhannya itu harus 6. Pasangannya harus dengan 6, nggak bisa dengan angka lain. Begitupun di sini. Kalau 9, di sini pasangannya itu harus 7 agar terpenuhi syarat ini. Nah, beda dengan bilangan-bilangan lain. Kalau ini kan 189. Kalau bilangan lain seperti misalnya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, bilangan-bilangan ini itu pasangannya ada 2. Kalau bilangan ratusannya 2, bilangan puluhannya itu bisa 0, tapi bisa juga 4. Jadi pasangannya ada 2. 2 ke 0 selisihnya 2. 2 ke 4 selisihnya juga 2. Begitupun dengan 3. Pasangannya, kalau ratusannya 3, puluhannya bisa 1, bisa juga 5. Di sini selisihnya 2. Ini juga selisihnya 2. Nah, di sini mah pasangannya 2-2. Begitupun dengan 4, 5, 6, dan 7. Mereka punya 2 pasangan. Nah, tapi kalau 1, 8, dan 9, mereka cuma punya 1 pasangan. Nah, itulah kenapa kita bagi 2 seperti ini. Nah, berarti di sini, di kotak puluhan ini, kita itu hanya bisa mengisi 1 buah bilangan. Nah, ini maksudnya adalah, untuk tiap bilangan ratusan ini, untuk 3 opsi bilangan ratusan ini, kita itu hanya bisa punya 1 pasangan. Untuk 1 ya pasangannya 3, untuk 8 pasangannya 6, untuk 9 pasangannya 7. Jadi di sini di kotak ini kita isi 1. Hanya ada 1 bilangan yang bisa kita isi di sini. Nah, sementara di sini, ini di ratusan bisa kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita isi dengan 6 bilangan yang berbeda. Nah, dan untuk tiap-tiap bilangan ini, di bilangan puluhannya, itu bisa kita isi dengan 2 bilangan. Berarti ini kita isi dengan 2. Karena untuk setiap angka-angka ratusan di sini, bisa kita pasangkan dengan 2 bilangan puluhan. Nah, untuk satuan, ini kan bebas. Syaratnya cuma angka pertama dan kedua, selisihnya 2. Kalau angka ketiga, ya bebas. Artinya misalnya untuk yang ini, si 1 dan 3 ini bisa kita pasangkan dengan 0, bisa kita pasangkan dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan 4, dengan 5, dengan 6, dengan 7, dengan 8, dengan 9. Bebas. Angka berapapun yang mau kita isi di sini, itu bebas. Jadi, kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 bilangan yang bisa kita masukkan ke sini. Nah, begitupun dengan pasangan-pasangan yang lain. Ini ada 10 kemungkinan yang bisa kita masukkan ke sini, begitupun yang ini. Begitupun di sini, ini bebas nih. Ada 10 bilangan yang bisa kita
masukkan di sini, begitupun ada 10 bilangan yang bisa kita masukkan ke sini, dan seterusnya. Jadi ini juga ada 10. Nah, menurut aturan filling slot, jika K1 itu banyak cara untuk mengisi tempat pertama, K2 itu banyak cara untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya, maka banyaknya kemungkinan pengisian tempat itu adalah tinggal kita kalikan. Nah, jadi 3 ini adalah banyak cara untuk mengisi kotak ini. Bisa 1, bisa 8, bisa 9. Ada 3 kemungkinan. 1 ini adalah banyak cara untuk mengisi kotak ini. Kalau awalnya 1, ininya harus 3. Kalau awalnya 8, ininya harus 6. Kalau awalnya 9, ininya harus 7. Dan seterusnya. Hanya ada 1 kemungkinan. Dan 10 juga sama. Nah, berarti menurut aturan filling slot, ini kemungkinannya harus kita kalikan. Jadi 3 kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan 10. Nanti dapat 30. Begitupun yang ini. 6 kita kalikan 2, kita kalikan 10. Ini nanti dapat 120. Nah, berarti totalnya itu adalah 30 tambah 120. Jadi, ada 150 bilangan ratusan yang angka pertama dan keduanya itu memiliki selisih 2. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Ini adalah metode filling slot. Jadi jawabannya itu yang D.